Prabowo sebagai presiden langsung menginstruksikan ke Menteri Keuangan supaya tetap dipertahankan 11%. Jangan lupa tahun depan kemungkinan besar akan banyak SP2DK. Yang selama ini wajib pajak banyak ngumpet, nanti ketahuan. Menurut teorinya, teori itu di atas kertas itu ya maksudnya, bahwa dengan implementasi Kortek, rasio pajak akan meningkat 2%. 2%. Ada berita tentang Cortex tuh seperti buatan anak TK ini. Tapi nanti kan katanya Pak Purbaya itu sudah menyiapkan tim untuk langsung memperbaiki lah Cortex gitu. Mudah-mudahan nanti setelah tanggal 15 langsung di Balik lagi di Suara Pajak. Solusi perpajakan Anda. Asisten nih. Asisten Pak. Ya, naik kita. Naik ya. Punya asisten. Punya asisten. Aspri baru. Asisten pribados. Ini BTW, rapi banget nih. Ini style konsultan ya. Kalau konsultan begini. Iya, Pak konsultan segini Pak ya. Aslinya. Pemandangan nih Pak. Saya ngelihatnya takut kayak dosen ini, dosen puji saya. Nah, coba. Kayak mau sidang. Tapi Panti baik ke sidang. Panti penyayang orangnya. Nah, kan baik Pak penyayang. Iya. Penyayang ya. Aman lah ya. Aman. Pak, ini kita mau ada ini Pak, kaleidoskop. Kaleidoskop. Oh iya, bener. Jadi kaleidoskop itu apa? Kata bagus kumpulan dari. Gimana tuh Kak? Gak ngerti Kak? Iya. Kata bagus dari rangkuman Pak ya. Rangkuman. Jadi rangkuman kebijakan dan ya regulasi pajak di tahun 2025. Yang pertama nih Pak di semester 1 ya kan. Di semester 1. Semester 1. Iya, lihat. Berarti video ini semester 1 ya? Iya. Setelah itu semester 2. Bener, nanti Maba, semester berarti 2-nya. masih maba. Maba rata. Semester 1. Apa itu maba rata? Maba rata. Maba rata. Langsung aja kita ke semester 1, ada penyusunan tarif dan transisi sistem. Nah, di Januari itu nih heboh-hebohnya Pak. Ya, Sampai ini di paling sosmed. rame. Bener, sambil di sosmed pun ini Paling rame Jagat Raya. Jagat Raya. Iya. Sejak DJP berdiri. sampai wah pokoknya trending topik nih. Ini topik. Iya, PPN naik 20%. Nah, 12%. Banyak bener 20%. 12% aja banyak di demo. Nah, ada Aspri sekarang. Gitu direvisi. Udah naik sekarang. Di demo lagi 20%. Tes banget tes Aspri. Ya perlu dites Aspri. Enggak. Acuh. Oke. Lanjut. Nah, nih PPN yang naik 12% Pak. 12% tapi 11%. Ya, tadi sebenarnya sekarang tuh jadi atau nggak sih Pak? Aslinya di undang-undang kan masih 12. Iya. 12. Cuma kebijakan Pak Prabowo 12 itu hanya untuk barang mewah. Oke. Nah, berarti kan kalau begitu sebenarnya kalau mau ideal ya ada 2 tarif. Tarif 12 sama 11 gitu. Cuma kan di undang-undang undang-undangnya nggak diubah, tarifnya tetap 12 kemudian dan biasanya memang di PPN selalu menganut istilah tarif tunggal. Jadi tarifnya itu hanya 1. Maka diakalin lah 12 tapi 11 dengan cara 12 kali 11 per 12. Pakai koefisien gitu ya Pak? Data apa namanya? Nilai lain ya? DPP lain-lain. Nah, nilai lain. Ini efeknya luar biasa Pak ya? Iya. Kode nomor seri faktur pajaknya beda. Bukan juga beda. Beda. Dan yang paling merepotkan, banyak wajib pajak yang sudah menyiapkan aplikasi dengan tarif 12%. Pasti. Nah, iya itu. Nah, ternyata di jam-jam terakhir, menit terakhir harus diganti. Saya ingat sore Pak. Ya, karena itu lagi di mall ya. Karena kabarin, karena keputusannya itu juga mendadak. Jadi Pak
Prabowo sebagai presiden langsung menginstruksikan ke Menteri Keuangan supaya tetap dipertahankan 11%. Moko heboh lah katanya di dalam. Gimana caranya? Akhirnya ada yang mengusulkan, aduh, apa kok aduh ya? Sial. Oh itu pakai ini aja katanya, pakai nilai lain. Gimana nilai lain? Ya itu dengan dikalikan 11/12. Itu memang yang kalau yang sebelum-sebelumnya nilai lain itu seperti forwarder itu dulunya kan nilai lain itu. 11 tarif PPN kan 11%, sebelumnya 10%, tapi ada tarif efektif. Tarif efektifnya itu 1%. Kalau yang sebelumnya di yang tarif 11% jadi 1,1. Karena DPP-nya kan 10% gitu. Kalau yang dulu itu yang dikalikan DPP-nya, kalau ini tarifnya yang dikalikan. Gitu. Makanya sekarang ada dua istilahnya, ada nilai lain sama nilai tertentu. Alright. Nah, itu nilai tertentu itu yang dikalikan DPP plus juga tarifnya. Kalau nilai lain hanya tarifnya aja yang dikalikan rumus tertentu gitu. Itu deh. Oke. Yang pertama. Yang pertama. Selanjutnya ada insentif PPh 21 DTP. DTP. Oh ya, ini yang ini ya. Apa namanya? Ditanggung pemerintah khusus untuk industri padat karya, tekstil, garmen, dan berbahan kulit ya, kulit tas kaki, kulit. Karena ini katanya itu masih porsi skala industrinya besar untuk sektornya. Mungkin dilihat dari sisi sektor tenaga kerja ya. Jadi banyak Pak ya. Dari sisi tenaga kerja yang paling banyak di sektor itu mungkin. Karena dulu Indonesia kan pernah jaya di tekstil benar Pak. Tahun 80-an itu ekspor itu sampai diperjualbelikan kuotanya. Saking banyak yang jiwa. Sebelum negara api sudah negara api menyerang, ya kalah kita. Kalah. Akhirnya jangankan kuota bisa bertahan aja. Wah, udah alhamdulillah banget. Jagoan kalah dulu. Nanti Lagi ya, naik lagi. Mudah-mudahan. Nangis Pak. Nangis. Oke, lanjut Pak ya. Iya. Lalu ada kebijakan administrasi implementasi penuh NIK sebagai NPWP untuk seluruh layanan administrasi perpajakan. Nah, ini terkait dengan konteks sebenarnya. Konteks gitu. Sebenarnya dulu juga NIK sebagai NPWP itu pernah mau dicoba di tahun 2024 ya, tapi ditunda sampai ke Kortek gitu, karena belum siap. Nah, intinya di Kortek itu sudah menggunakan 16 digit ya, 16 digit. NIK kan 16 digit ya. Yang 15-nya udah nggak bisa dipakai, Pak ya? Nggak bisa, yang NPWP badan pun ditambahin 01 biar 16 digit depannya. Nah, kalau orang pribadi menggunakan NIK, ini sebenarnya pajak ngalah ke IKTP. Ya, karena dulu awalnya memang IKTP juga dari pajak. Ini idenya identity. Iya, usulannya zaman Megawati itu dulu Pak Hadi Purnomo itu langsung paparan di depan Ibu Presiden memaparkan tentang pentingnya single identity number. Tapi karena memang itu tupoksinya Kementerian Dalam Negeri, maka diambil oleh Kementerian Dalam Negeri dan jadilah proyek IKTP. Tapi ini kalau memang berjalan ya sampai sekarang ya di stable ini efeknya sekarang udah mulai berasa Pak ya. Di tahun depan 2026 harusnya efektifnya. Dampak ke pengawasannya. Iya, betul. Pengawasan wajib pajaknya, pengawasan kepatuhan wajib pajak. Maka jangan lupa tahun depan kemungkinan besar akan banyak SP2DK. Cuma tahun depan, sekarang udah banyak. Kalau sekarang kan masih manual,
bukan produk Cortex. Oh, gitu. Kalau tahun depan kemungkinan sudah produk Cortex. Oke. Ya, Mas, banyak banget. Kalau dari sisi apa ya, kajian teknis, bukan kajian teknis, Apaan tuh? kajian akademis. Nah, kajian akademis kan ini juga ada kajiannya untuk implementasi Cortex. Oh, oke. Nah, untuk Cortex itu didesain untuk meningkatkan rasio pajak, tax ratio. Berapa? Menurut teorinya, teori itu di atas kertas itu ya maksudnya, bahwa dengan implementasi Cortex, rasio pajak akan meningkat 2%. 2%. Nah, ini apa artinya? Berarti yang selama ini wajib pajak banyak ngumpet, nanti ketahuan. Intinya gitulah. Ya. Gitu. Jadi Nanti ketahuan. ngumpet-ngumpet jadi ketahuan. Kamu selama ini begini ya kan gitu. Selama ini berarti ngumpetnya di sini gitu. Di selama ini gitu ya. Selama ini. Yang terakhir Ya, di bulan Januari, Pak. ketahuan. Ya, heboh. Heboh Cortex. Apa yang heboh kasih bulan Januari? Dan itu sampai dampaknya ke penerimaan pajak. Yasin ya. Ya. Dan turunnya sampai 30% katanya. 30%. Penurunan ini turun dari tahun sebelumnya. Jadi bukan soft fall. Ada istilah soft fall, ada istilah turun, beda. Kalau soft fall itu maksudnya targetnya misalnya 10 miliar gitu ya, 10 triliun dah. Targetnya 10 triliun, tapi yang diterima sampai akhir Januari misalnya 7 triliun. Berarti ada soft fall 3 triliun, itu istilahnya. Istilah soft fall. Kalau ini bukan hanya tidak mencapai target, tapi turun. Dulu tahun 2024 misalnya 10 triliun. Sekarang turun 7 triliun. Nah, 30% waktu itu. Dan itu penurunan yang paling besar sepanjang sejarah DJP. Oke. Terus Oke. gongnya di Januari Cortex. ada Cortex. Ada Cortex. Itu penurunan pajak juga gara-gara Cortex. Kambing hitam. Kami hitam semua kami. Tapi DJP tidak mau mengakui. Hanya Pak Purbaya yang mengakui. Tapi menurut Bapak ya, Cortex tuh efisien nggak sih? Kedepannya kalau jadi ya, kalau Kalau jadi jadi efisien insya Allah. Kalau sesuai dengan desain awal, maksudnya desain awal, lancar dari sisi infrastrukturnya, kemudian apa ya, kan perlu infrastruktur internet ya, secara infrastruktur internetnya memadai. Ya nggak ada masalah, harusnya sih efektif ya, efisien. Tapi sejauh ini memang belum seefektif itu ya. Belum, karena konteks sendiri kan masih di vendor. Masih di vendor. Masih. Nanti serah terimanya tanggal 15. Anak baru ganti-ganti sedap nih. Saya penasaran aja gitu, karena ada berita tentang Cortex tuh seperti buatan anak TK gitu. Iya, karena Error terus. kan karena ini pengadaan pemerintah gitu ya, agak ini beda memang. Kalau namanya pengadaan itu kan orang cenderung, bukan orang ya, vendor itu yang penting memenuhi spek yang sudah ditentukan di awal gitu. Sepanjang memenuhi spek ya namanya pengusaha kan nyari keuntungan. Walaupun ada teknologi terbaru gitu ya. Pakai teknologi lama juga masih bisa kok katanya kan gitu. Udah pakai aja kan yang murah-murah. Yang penting sesuai dengan spek yang sudah ditentukan kan gitu. Nah, tapi nanti kan katanya Pak Purbaya itu sudah menyiapkan tim untuk langsung memperbaiki lah Cortex gitu. Mudah-mudahan nanti setelah tanggal 15 langsung gas. Langsung digas lagi. Dan efisien. Efisien. Oke. Lanjut di bulan Februari itu ada
penegasan Natura dan PMK 15. Nah, boleh Tasya dibaca Tasya. Yang utama diterusin nih sama saya. Baca. Aspri kita nih. Yang pertama itu ada kebijakan SE Dirjen Pajak tentang penegasan objek pajak Natura untuk pelaporan SPT tahunan badan tahun pajak 2024. Fokus pada fasilitas kendaraan dan tempat tinggal bagi eksekutif. Eksekutif. Gimana tuh Pak? Ini terkait dengan Natura ya. Iya, Natura. Jadi kalau ke badan, SPT badan kan berarti boleh dibiayakan, tapi menjadi penghasilan bagi si ininya ya, karyawannya gitu, terutama fasilitas kendaraan yang selama ini memang diberikan oleh perusahaan dan si direkturnya tidak dikenain PPh pasal 21, bukan objek. Nah, sejak mulai 2024 kan menjadi objek. Maka di sini diingetin nih, direkturnya suruh melaporkan fasilitas kendaraannya karena Natura sejak tahun 2024 sudah menjadi objek dan boleh dibiayakan di sisi perusahaannya, termasuk tempat tinggal apartemen itu. Biasanya para ekspatriat itu. Apartemennya yang mahal lagi. Di Senayan. Premium. Pokoknya mereka enak, kita yang naik KRL berpuluh besar. Oke, lanjut. Yang kedua di bulan Februari ada Tata cara PMK 15 2025 tata cara pemeriksaan pajak. ini juga baru ya? Baru ada yang baru Pak. Jadi di PMK yang baru ini dikenalkan satu prosedur yang baru, namanya temuan sementara. Atau pra-SPHP. Istilahnya pra-SPHP. Dulu pra-SPHP juga dikenal ya, maksudnya biasa dilakukan oleh pemeriksa, cuma tidak formal. Nah, jadi hanya memperlihatkan aja ya. Kalau sekarang formal, pra-SPHP itu formal disampaikan, ada kop surat ditandatangani oleh kepala kantor bahwa ini temuan sementaranya seperti ini. Tapi namanya temuan sementara ya. dalam tanda kutip, temuan ini silakan dibantah, kira-kira gitu ya. Seolah-olah minta dikoreksi oleh wajib pajak gitu. Itu yang berbeda. Yang lainnya sih ada jangka waktu ya, jangka waktu pemeriksaan juga dipangkas. Kalau informasinya alasan kenapa dipangkas, karena nanti kedepannya pakai kortek, jadi semua akan lebih mudah bagi pemeriksa pajak. Jadi selama ini memang pemeriksa pajak kan harus menginput SPT, menurut pembukuan gitu. Dan selama ini mengunduh sendiri pemeriksa itu data-data wajib pajak yang ada di SIDJP ya, mengunduh SPT, mengunduh daftar pembayaran, dokumen-dokumen yang sudah ada di DJP, diunduh oleh pemeriksa pajak, kemudian diinput di KKP-nya, itu makan waktu. Nanti katanya kortek itu masuk sendiri ke KKP. Katanya otomatis, sehingga proses pemeriksaan akan semakin efektif gitu. Nah, makanya sekarang jangka waktu pemeriksaan lebih cepat. Jadi tinggal nanti dibandingkan dengan pembukuan wajib pajak kan gitu. Oke, kita masuk di bulan Maret. Di bulan Maret ini ada insentif dan kemudahan pelaporan. Yang pertama ada kebijakan perpanjangan insentif PPN DTP ditanggung pemerintah untuk sektor properti dan kendaraan listrik. Ya. Baca apa chatnya? EV. Salah ngomong. Benar. Iya benar. Bahaya nih. Ini yang sektor properti ini DTP PPN ya? PPN, betul. DTP PPN. Jadi untuk yang rumah tapak sampai dengan 2 miliar itu ditanggung pemerintah. Makanya di iklan-iklan di iklan-iklan itu Bebas PPN. Free PPN. Padahal dinaikin lagi ke PPN masih Free PPN seolah-olah pasti pengembangnya dengan baik hati gitu. Padahal memang udah dihitung memang itu kebijakan pemerintah. Ya namanya marketing bisa aja. Strategi marketing. Pak, kalau gitu Pak. Nanti itu namanya
Sudah. Oh, saya pernah nemu tuh iklan beli rumah di situ free PPN. Iya. Iya, free PPN. Strategi Ya. marketing. Marketing. Ya, padahal ya karena memang ditanggung pemerintah. Gitu. Oke. Nah ini yang kendaraan listrik ini terakhir. Iya Pak ya, karena tahun depan udah nggak ada ya Pak. Tahun depan tidak ada lagi insentif kendaraan listrik. Makanya kalau mau beli kendaraan listrik dan ada uangnya, Tapi sekarang banyak loh Pak. Kendaraan yang pakai kendaraan listrik tuh Iya. mobil gitu ya. kalau mau beli tahun ini terakhir Desember ini, ya, karena tahun depan harga naik. Kayak iklan properti, Senin harga naik. Harga naik nih. Gue mungkin dari sekarang. Beli sekarang. Dari sekarang. Ya karena tahun 2026 insentifnya mau dicabut. Iya. Mau katanya rencananya begitu. Butuh duit kali Pak ya. Ya pastilah butuh duit. Terus buat Program. sales mobil ingetin tuh customernya. Oke, yang kedua ada tujuan menjaga daya beli kelas menengah di tengah Itu, kenaikan tarif tadi. PPN 12%. Tujuan apa? Pembebasan pembelian DTP Oh, tanpa iya. EV. Tujuan meningkatkan daya beli. Dia beli biar intinya sih biar laku. Biar laku. Bener Pak. Biar laku. Biar duit yang mutar. Bentar. Lalu ada PPN tiket pesawat mudik ditanggung pemerintah. Ya, Maret ini bertepatan sama ini Pak ya. Lebaran. Lebaran. Sama Nataru juga. Nanti ya Pak ya. Nanti Oh, ada sama. Desember. Ada. Desember ini ada Nataru. Jadi biar orang mudik. Kenapa Mudik pesawat ke doang Pak? Karena mahal pesawat. Iya. Jadi biar tiket pesawatnya turun. Nah, Iya sih bener sih. Kalau naik bis Naik enggak kapal, naik bis gitu kan juga ada Pak. ada ya. Iya. Ya siapa tahu kayak Horeca Pak ya. Iya. Kalau perlu dibebasin sama pemerintah ya. Iya bener. Biaya mudiknya bebasin. Nah, Ada mudik gratis, kalau kan? mau, nah itu mudik gratis, mudik gratis ya, pakai mudik gratis. Oh iya bener. Kalau itu ada yang dari partai, ada yang dari perusahaan, Iya, bener. ada yang dari Kementerian Perhubungan. Betul. Itu ada. Oke. Itu mah CSR. Oke, kita lanjut di bulan April sampai di bulan Mei. Nah, ini ada payung hukum Cortex PSIAP. Ini Nah, mah PMK 81 ini. ya, ini ada kebijakan strategis penerbitan paket aturan pelaksanaan Cortex Administration System. Nah, per dirjennya Juknisnya Per 11 ya, per dirjen nomor 11. Ini tentang Juknis ya, petunjuk teknisnya. Memang karena ini aplikasi yang dibuat oleh pemerintah, maka dibuatkanlah aturan. Kalau aplikasinya dibuat oleh Google, oleh Facebook kan nggak pernah ada aturannya. Karena ini dibuat oleh pemerintah, maka Ada aturannya. ada aturannya. Iya. Tapi ini Intinya memang gitu lah. pelambat ya Pak kalau menurut saya. Iya. Karena konteksnya itu kan di Januari. Di Januari. Bener. Aplikasinya kan, implementasi aplikasinya. Tapi aturannya baru di bulan April Mei lah ya, pas 11 Iya. itu Pak ya. Ya karena apa namanya, bikin aturan kan nggak bisa seperti bikin coding. Kalau di Cortex-nya dari 12% jadi 11% dalam semalam bisa. Tapi kalau bikin aturan dalam waktu sehari Bisa. kayaknya nggak bisa. Gitu. Makanya ada pending. Dan sebenarnya Cortex pun kalau vendornya kan minta penundaan lagi gitu. Nah, Maksudnya penundaan apa nih Pak? implementasi launchingnya. Jadi minta launching di Juli. Nah, Tapi cuma dipaksakan di Januari. Wah, itu suatu yang dipaksakan tidak baik gitu. Makanya memang kejadian kan nggak baik. Jadi heboh di Januari. Bener memang. Dan isi aturan itu ada tata cara migrasi data, perubahan kode akun pajak atau KAP KJS baru, dan tata cara keberatan atau banding melalui sistem baru. Iya ini dengan Cortex semuanya intinya gitu.
Pokoknya Perpres 11 itu tentang konteks semua tata cara, Pak ya. Iya. Cortex. Lalu ada poin penting penetapan tanggal cut-off penggunaan DJP online lama dan peralihan ke portal wajib pajak baru. Wah, ini peralihan ke Cortex maksudnya Pak ya? Dari DJP online ke Cortex gitu. Gini. Terkait dengan PESIAP itu Cortex ya istilah populernya. Lalu ada Perdirjen nomor 11. 9. Nomor 9 ya. Perdirjen nomor 9 tahun 2025 tentang penonaktifan akses pembuatan faktur pajak di Cortex. Iya, ini yang pemblokiran ya. Dan faktur pajak. Diblokir jadi dalam rangka untuk kepatuhan pajak. Jadi nanti ke depannya wajib pajak yang tidak patuh, yang bandel diblokir. Kalau dia PKP tidak bisa bikin faktur pajak. Iya. Gitu. Supaya tetap patuh. Gitu. Kayak mantan aja dimodalin. Oke. Supaya bisa bikin faktur lagi gimana Pak? Buka KPP ya. Harus datang ke KPP, harus maaf. Iya Pak. Sewu. Aduh, ikutan. Maaf sayang, aku bisa jelasin kok. Iya. Pengalaman itu kelihatan. Masuk kita ke di bulan Juni ada pajak internasional. Langsung takut ya. Di bulan Juni ada pajak internasional. Di sini ada kebijakan ratifikasi aturan Pilar 2 Global Minimum Tax melalui peraturan pemerintah. Global Minimum Tax. Global Minimum GMT. Penerapan tarif pajak minimal. Nah, ini kan dalam rangka BEPS ya. BEPS. BEPS. Intinya karena kemarin sebelum BEPS itu kan perusahaan besar itu banyak cheating. Nah, cheating banyak tax treaty, shopping, tax planning. Jadi mereka nggak bayar pajak di mana-mana, bebas pajak. Terutama sejak internet semakin merajai, Asik. semakin gurita internet. Jadi dan di konsep tax treaty para pembuat tax treaty itu nggak kebayang ada internet. Jadi dulu namanya perdagangan ya fisik, gitu kan. Nah, usaha itu harus ada kantornya. Betul. Begitu internet masuk, kantornya di mana, dagangnya di mana, gitu kan? Yang beli di mana, gitu. Nggak jelas. Maka begitu awal boomingnya internet itu banyak negara dalam tanda kutip ya boncos. Nah, nggak dapat pajaknya dan si perusahaan internasional dia di atas kipas-kipas, dia nggak pernah dikenain pajak dimanapun. Maka terbitlah BEPS. Kemudian ini yang paling terakhir GMT Global Minimum Tax. Jadi perusahaan internasional itu harus dikenakan minimal tarif efektif ya, efektif 15%. Makanya ini yang bukan menghalangi ya, yang bertentangan dengan kebijakan tax holiday. Kalau tax holiday kan pajaknya bebas 0%, nggak bayar pajak. Itu insentif sebenarnya, tapi karena ada kewajiban global minimum, maka akhirnya kebijakan tax holiday direvisi. Jadi tetap Indonesia mengenakan minimal 15%. Gitu. Daripada diambil oleh negara lain. Kan gitu. Daripada diambil oleh negara sebelah, mendingan diambil oleh kita. Berarti itu pemerataannya 15% gitu semua atau gimana Pak? Minimal. Tiap negara. Jadi gitu. boleh di atas 15 boleh. Jadi mau mengenakan misalnya 20% boleh. Gitu. Itu adanya kayak gitu tuh berarti sebelumnya ada perusahaan yang mengambil apa? Tidak dikenain pajak. Itu ya. Kayak dia punya penghasilan di negara ini gitu. Iya. Tapi tidak bayar pajak gitu. Apa namanya? Dia berusaha misalnya punya pasar atau punya usaha lah ya. Punya penghasilan dari Indonesia, tapi Indonesia tidak
mengenakan pajak gitu. Sementara si penerima penghasilannya tidak bayar pajak dimanapun karena dia berdiri di Amerika. biasanya bukan malah Bukan. Oh, bukan. di negara Seven country. misalnya di Gabon, Eropa ya. Eropa. Gitu. Jadi di Amerika nggak bayar, di Eropa nggak bayar, di Indonesia nggak bayar. Mereka nggak bayar di mana-mana. Waduh. Gitu. Enak banget. Disebutnya Apa tuh, Pak? double no taxation. Double taxation. Oke. Bukan double taxation. Double. No. Oh, double. Double no taxation. Nggak ada pajak ya. Coba bilang. Double no taxation. Tidak kena pajak di Yes. mana-mana. Yes, aman banget. Gokil. Gitu. Nah, sampai di sini nih tentang kaleidoskop pajak Di semester 1. 2025. Iya, 2025. Apa kita akan lanjut ke semester 2? Nah, Ikutin selanjutnya. Next. betul. Makanya jangan lupa, tenang aja. Selama masih ada Agus, di situ ada Pajak. Alright, belum tahu ya. Nah, ini Murid baru. Murid baru. Nanti saya ajarin. Siap. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa buat di like, Subscribe. comment, and Share. oke, see you next video. Bye. Bye. Ada Agus.